I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini dan bersama siapapun kalian saat ini. Oke. Sapaan khas untuk hari Minggu, karena weekend itu guys waktu yang paling tepat untuk bersama dengan orang-orang yang tepat ya. Mudah-mudahan hari ini ketika melihat video ini pun kalian sedang bersama orang-orang yang tepat ya. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Thank you very much guys. Walaupun aku jarang bisa membalas komentar kalian satu persatu, but I really appreciate ya semua yang kalian tuliskan di kolom komentar dan semua jempol yang kalian berikan di bawah video yang aku upload di YouTubeku. Oke. Untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful guys, channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan atau membimbangkan kalian ya. Oke. All zodiac sign aku panggil dari Taurus sampai ke Pisces guys. This is urgent message for the next 7 days, pesan penting atau urgent, mendesak ya. Untuk kalian selama 7 hari ke depan. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif, artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini kita hanya akan ambil 2 kartu saja dari deck tarot guys. Kita akan lihat top of the deck atau di mana posisi kalian berada saat ini. Lalu bottom of the deck, kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Lalu aku akan ambil 1 kartu oracle. Tentunya akan ada oracle di setiap readingan Ray. Itu adalah clue, petunjuk atau nasihat untuk kalian selama 7 hari tersebut. Aku hanya akan menshuffle kartu oracle ini atau deck oracle ini selama sebanyak 3 kali saja ya. Dan biarkan dia mengalir dengan alami sesuai dengan urutan zodiak yang akan aku bacakan sebentar lagi. Oke. Tentu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan mendapatkan 1 video extended. Just like usual. Kita akan mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo Earth sign. Siapakah yang akan mendapatkan video extended? Aku baru ngeh guys. Ternyata dari minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya yang dapat video extended itu sama persis ya zodiaknya ya. Ya gitulah ya. Kita kan buatnya dengan random dan adil. Jadi apa yang keluar kartunya itulah yang akan kita bacakan extendednya. Taurus lagi. Halo Taurus, 3 minggu berturut-turut. The Wise Counselor. Sekarang kita lanjutkan dengan fire sign guys. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. Kenapa berat untuk fire sign? Jangan yang berat-berat, fire sign yang biasa-biasa aja ya guys ya. Oke, ini dia guys, The Emperor, Aries. Oke, kita teruskan untuk air sign. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini guys. Gemini. Jangan-jangan sama lagi ya guys. I don't know. Dan untuk water sign ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kalau ini Cancer guys, kemungkinan besar sama. I don't know. Mari kita lihat guys. Ya ini dia. The Moon, Pisces ya. Oke. Ada Taurus, kemudian Aries, Gemini, dan Pisces yang akan mendapatkan video extended. Oke guys, kita akan segera mulai urgent message for the next 7 days ini. Kalau kalian nanti pengen lompat-lompat atau jumping, hop gitu ya, dari satu zodiak ke zodiak lain, kalian mungkin mau melewatkan Sagittarius guys, karena mantan kalian Sagittarius dan dia telah banyak menyakiti kalian. Oke. Kalian bisa skip Sagittarius. Silakan klikkan ada panah ke bawah ya, di bawah video ini, kolom deskripsi. Di situ ada timestamp nanti ya, Taurus 0403 misalnya. Klik aja di 0403-nya. Kalian akan langsung diarahkan untuk menonton ke zodiak sesuai dengan yang tertulis di sebelah kiri sebelum angka atau timestamp tersebut ya. Oke, kita akan segera mulai. Are you ready guys? Ai Captain. Dari Taurus dulu ya. Yang pertama, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus. Taurus,
Jangan jatuh Taurus. Santai, 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 slow. Gelap ya guys ya? Enggak ya? Nanti terang kok kalau nanti di center terang. Kita mulai saja ya. Oke. I call upon the Almighty God terbalik. What's going on? Ini deck baru guys. Wow. This is not good. Ini bukan pertanda yang baik ketika aku nge-shuffle kartu terbalik. Jangan percaya yang begituan. Kartu ya kartu aja. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Taurus selama 7 hari ke depan. Kartu baru itu menyenangkan guys, tapi ketika di shuffle itu bikin challenging. Ada tantangan tersendirinya. Oke, yang paling atas atau top of the deck ada The Emperor, dan kemudian bottom of the decknya ada The Knight of Wands. Ada kekeras kepalaan yang kalian pertahankan saat ini, dan kemudian kurang dari 7 hari tembok keras kepala tembok gimana bilangnya, kekeras kepalaan kalian itu akan hancur guys. Tembok ego kalian itu akan hancur. Saat ini kalian kayak gini, rasain bodoh amat, fuck off, go to hell, kayak gitu ke sebuah situasi atau ke seseorang. Itu yang kalian rasakan saat ini Taurus. Dan kemudian kurang dari 7 hari, oh my god, apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku berbuat seperti itu? Oh my god, please, bagaimana cara memperbaiki ini gitu. Lebih ke arah ke penyesalan aku lihat atas apa yang kamu lakukan sebelumnya, sebelum hari ini. Sebelum hari ini ada yang kamu lakukan sesuatu Taurus, dan kemudian kamu merasa bangga karena telah melakukannya, kamu merasa berhasil, kamu merasa menang, kamu merasa powerful ketika melakukannya, dan dalam 7 hari kamu menyesalinya. Kenapa kalian menyesal Taurus ya? Seharusnya guys, no doubt, tidak ada penyesalan dari apa yang kita lakukan. Harusnya sih ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di awal namanya pendaftaran katanya. Tapi yang jelas ada yang akan kalian sesali dalam 7 hari ke depan. Please be prepared ya. Jadi kalau saat ini kalian merasa kayak ego kalian itu lagi on max guys, on top, lagi betul-betul tidak ada yang salah dari yang aku lakukan ini betul gitu. Pelan-pelan slow down ya, karena dalam 7 hari ke depan kalian akan menyesalinya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Oke, Mystic Healer, apa ini? Healing energy flows through you. Dalam 7 hari ini ada healing energi katanya yang akan diberikan ke kalian guys. Itulah yang membuat kalian menyesali apa yang kalian lakukan. So don't worry about the doubt ya. Jangan ragu, jangan khawatir tentang penyesalan yang akan terjadi di 7 hari ke depan, karena itu pengaruh healing energi yang diberikan oleh universe ke kalian. Ya, kalau healing energi ini tidak datang guys, kalian akan tetap dengan keegoisan atau kekeras kepalaan kalian tersebut Taurus. Kalian tidak akan merasa menyesal dengan yang kalian lakukan. Jadi penyesalan ini adalah hal yang baik ya. So don't worry, jangan khawatir. Ini bentuk atau manifestasi dari bekerjanya universe ke kamu supaya kamu bisa memperbaiki. I don't know guys, kalau kalian menyesali sesuatu berarti kan itu salah ya. Iya, kita nggak akan mungkin dong kalau berbuat benar atau berbuat yang tepat kita menyesalinya, ya nggak sih? Menyesal dan sedih atas apa yang kita lakukan, kemungkinan besar yang kita lakukan itu hal yang tidak baik. Jadi begitu ada penyesalan, kamu akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, jadi biarkan terjadi rasa penyesalan tersebut selama 1 minggu ini. Perhatikan baik-baik, diam, sampai nanti on max di bulan di hari Sabtu depan ya. Kalian itu mungkin sudah bisa berpikir tentang bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan supaya rasa penyesalan ini bisa sembuh. Ya, supaya hal yang telah aku rusak atau kesalahan yang aku buat itu bisa aku perbaiki. Oke? Bisa Taurus? Bisa lah ya. Kalian dapat video extended guys. Nanti kita lihat ini tentang apa. Taurus. Oke. Kita akan segera, mana dia? Lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. Ada Virgo. Halo Virgo. The Hermit. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for Virgo Lini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Wih, kartunya udah mulai enak guys. Iya. Ini dia pesan penting untuk kalian Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Perut buncit kok nggak kelihatan. Oke, top of the deck ada Nine of Pentacles. Oke. Dan bottom of the decknya ada the Three of Cups. Ada galau yang terjadi saat ini, Virgo. Bukan aku bilang masalah duniawi, no, karena ini Nine of Pentacles, ini abundance, wish fulfillment dalam hal Pentacles ya. Tapi aku lihat kesendirian dan kesepian saat ini yang terjadi pada kamu. Tapi Pentacles yang kamu targetkan bisa kamu dapat. Let's say misalnya kamu itu pekerjaan kamu bagus gitu ya, bisnis kamu bagus, tapi kok rasanya ada yang kurang ya gitu ya, kok sepi gitu, sedih, sendirian begitu ya. Mungkin kalian suka pelihara bunga guys, atau punya peliharaan burung gitu. Dan kenapa sih aku mainnya bunga mulu, kenapa sih aku mainnya burung terus gitu ya. Dan kemudian di 7 hari ke depan ada tawaran untuk enjoy the life, menikmati dunia, menikmati hidup. Dan itu berkaitan dengan teman-temanmu atau keluargamu. Ada perayaan bersama teman-teman atau keluarga, karena ini kartu the Three of Cups guys. Lihat ini sendirian begitu ya. Dan kemudian ada tawaran untuk yuk kita ini having fun, kita enjoy the life. Ini ada yang lebih tua guys. Kalian lihat ya, ini kerut-kerutnya tebal. Dan ini dia. Terus ada yang muda datang. Oke, bisa jadi anak yang dari perantauan pulang. Oke. Kemudian sahabat lama yang dari perantauan jauh banget datang, kurang dari 7 hari. Kayak buat kejutan untuk kalian, surprise. Karena ada Three of Cups ini guys, celebration, merayakan sesuatu ya. Dan ada happiness di situ, aku lihat dari cemberut menjadi senyum guys. Dan kemudian ada yang menawarkan cups atau emotion ke kamu. This is abundance guys, dalam hal emotion. Jadi kamu itu akan merasa happy, senang gitu. Dan Pentacles ini akan beda rasanya. Nine of Pentacles ini akan bukannya aku bilang gak berguna, tapi itu akan membuat kamu, nanti dulu deh yang ini dulu deh gitu ya. Karena something different is coming for you. Sesuatu yang berbeda berkaitan dengan emotion akan datang padamu, tapi tidak dalam romance ya guys. Bukan orang, bukan pacar, maksudnya orang membawa cinta, bukan pacar, bukan suami, bukan istri baru, atau you know what I mean. Tapi lebih ke persaudaraan yang datang. Jangan tutup kesempatan tersebut ya, karena ini akan baik untuk kamu. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah far away place. Oh ya, get ready for new horizon. Ada yang datang dari jauh Virgo. Wow. Ada yang datang dari jauh, far away place. Dari tempat jauh mengunjungi kamu. Kemungkinan dia lebih muda darimu dan itu akan membawa happiness for you ya. Nggak tahu guys, aku ngerasa kalian kayak akan menolak gitu ya. Ayo gini yuk gitu Virgo gitu. Enggak deh, kalian aja deh gitu. No. Open up ya, silakan. Oke, di mana kita ketemu gitu? Di cafe mana? Jam berapa? Langsung aja gitu kamu sambut mereka, karena mereka itu bawa joy ke kamu, membawa energi celebration, perayaan, dan itu akan membuatmu happy dari tempat jauh ya. Get ready for new horizon. Oke, Virgo akan happy selama 7 hari ke depan. Ada tawaran dalam hal emotion dari orang jauh ya, dari orang jauh. Oke. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga guys. Halo. Ada Capricorn. Halo Capricorn. The Devil. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Capi selama 7 hari ke depan ya guys. Top of the decknya ada the Ace of Cups, oke, dan bottom of the decknya ada the Moon.
Saat ini kamu tahu bagaimana caranya menjaga supaya energimu itu tidak terbuang sia-sia, Kepi ya. Kamu eh, betul-betul selektif dalam memilih orang. Jangan sampai ada vampire energy. Ada orang-orang yang suka menyerap energimu, membuat kamu lelah ada di sekelilingmu. Aku rasa kalian paham dengan Ace of Cups ini guys, benar-benar paham ya. Jadi ini bukan gitu ketika kalian melihat Ace of Cups ini. Kalian tahu, yes, yes, I take my power back. Jadi kalau ada mantan gitu kalian udah nggak mau mikirin lagi. Kalau ada mantan ngajak balikan kalian udah nggak mau menanggapinya lagi. Terutama untuk orang-orang yang apa ya, yang membuang energi kalian atau menyerap energi kalian. Kalian mau happy guys. Oke, ada air di sini terlihat menyiprat. Oke, kayak dapat refreshment, penyegaran, tapi sendirian ya. Funny guys, karena berikutnya ada kartu The Moon. Dalam 7 hari ini, ada yang memaksa kalian untuk, aku harus bilang memaksa lah ya, karena ini terikat aku lihat. Ini Moon. Moon itu kayak bawa string gini, atau kayak selendang gitu, kamu diikat dan seseorang lagi diikat. Ya, ini kayak bilang bahwa kamu akan menyadari dalam 7 hari ke depan bahwa kamu tidak sendirian. Aku tidak tahu ini orang baru atau orang lama guys, tapi yang jelas masih ada ikatan dengan seseorang. The Moon terselubung, tertutupi darimu. The Moon itu secret, rahasia, tertutupi darimu. Kamu tidak menyadarinya bahkan. Menurutmu this is Ace of Cups gitu, tapi dalam 7 hari ke depan loh, kok masih ada gitu. Ada yang menempel bersamamu, Capricorn. I don't know guys, itu membuatmu sedih. Lihat yang feminim ini ada splash-splashnya gitu guys, kayak replacement, dan kemudian feminim yang ini malah menunduk karena ada keterikatan ini ya. Mungkin moon kalian Pisces guys ya, terutama untuk Capricorn Sun dan kemudian moonnya Pisces. Dalam 7 hari ke depan kalian menyadari bahwa masih ada ikatan dengan sesuatu atau dengan seseorang, dan ikatan itu akan membuat kalian sedih. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Kepi, Valiant Courage, take action with passion. Action with passion. Passion itu semangat ya guys, dengan apa namanya, adrenalin yang terpicu. Iya, iya betul. Yang jelas ada yang kalian harus lakukan setelah nanti 7 hari kalian menyadari ada ikatan. Ya, menurutmu kamu Ace of Cup ternyata masih ada ikatan, lakukan sesuatu. Dalam 7 hari ini lakukan sesuatu. Kalau kamu memang mau benar-benar membebaskan dirimu, artinya aku rasa ini option untuk kamu Capricorn. Kalau kamu mau membebaskan dirimu, you need to talk. Kamu harus ngomong sama seseorang tersebut. Ya, kalau mau bebas, mau selesai. Tapi kalau kamu memang mau balikan guys, karena aku melihat ada yang mau balikan juga, karena kayak option gitu pilihan, kamu juga harus ngomong. Ya, Ace of Cups ini tidak seperti yang kamu inginkan. Saat ini mungkin ini yang kayaknya yang paling tepat untukmu, tapi dalam 7 hari ke depan kamu meragukan Ace of Cups ini. Silakan perhatikan baik-baik. Kamu maunya apa? Mau bersama kembali atau mau selesai? Dan itu perlu pembicaraan, perlu action. Kamu bisa call langsung atau chat langsung atau datangi langsung orangnya dan sampaikan ya. Unfinished business yang terjadi antara kamu dengan seseorang, aku lihat Capricorn, dan itu harus segera di-clearkan dalam 7 hari ke depan. Oke, wow. Kita akan teruskan untuk air sign. Halo, kok air sign? Fire sign. Aku tadi terpesona atau terkesima dengan readingan Capricorn itu guys. Ya, kita lupakan Capricorn, kita masuk ke Aries ya. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aries selama 7 hari ke depan ya. Oke, top of the deck ada kartu The Tower. Dan bottom of the deck ada kartu The Queen of Pentacles ya.
Ada masalah aku lihat dalam hal keuangan Aries ya, karena Queen of Pentacles guys di near future-nya. The Tower ini adalah peristiwa mengenaskan. Jahat banget tarot readernya. Ya ini menyedihkan ya. The Tower ini menyedihkan, tapi ini tujuannya mengembalikan orang ke lokasi atau ke pet seharusnya di mana dia berada ya. Jadi saat ini atau di 6 bulan terakhir kalian itu keluar dari jalur dalam hal keuangan. Dalam hal Pentacles tidak harus uang, tapi Pentacles hal-hal duniawi dan kemudian diperbaiki ya. Lagi berantakan saat ini menurut kalian yang berkaitan dengan Pentacles, dan dalam 7 hari ke depan kamu akan mengumpulkan serpihan-serpihan atau kepingan-kepingan yang tersisa. Dalam 7 hari ke depan ini akan sangat menyedihkan aku rasa Aries, terutama berkaitan dengan Pentacles. Kayak ada orang yang lagi ngumpul-ngumpulin sisa-sisa yang hancur guys. Let's say misalnya ada rumah kena gempa bumi gitu ya. Udah selesai gempa buminya, itulah The Tower gempa buminya. Udah selesai dan kemudian dia mulai merapikan. Ya ada yang beresin baju-bajunya, ada yang beresin peralatan dapur, ada yang beresin alat-alat makan, kemudian perabotan rumah tangga ya itu. Ada yang kamu kumpul-kumpulin keping-kepingan dari The Tower ini. Oke, ini nanti modal kamu guys untuk mulai yang baru ya, karena The Tower itu kan kembalikan dari, harusnya di sini jalurnya kamu ke sini kan ada Tower jeber dibalikin ke sini. Nah, di sini kan kamu harus beres-beres dulu, bersih-bersih aku lihat guys. Ketika kamu bersih-bersih itu dalam keadaan sedih terlihat di sini, tapi kamu tahu bahwa masih ada harapan. Ya, the new beginning for you. Queen of Pentacles ini Queen of Management guys ya. Dia tuh pinter, cerdas. Dia itu punya strategi untuk memperbaiki yang rusak. Oke, you will handle this situation Aries. 1 minggu ini memang akan menegangkan dan kemudian banyak menguras energi, tapi kamu bisa membereskannya ya. Kartu nasihat dari universe untuk kalian Aries ada Rainbow Blessing. Oke, kalian ingat janji, nggak semua kalian tahu ya tentang rainbow, itu Nabi Nuh dulu. Kalau di agamaku itu Nabi Nuh, aku tidak akan memberikan kepadamu air bah lagi yang lebih besar dari sini. Janjiku padamu, lihatlah aku akan letakkan busurku di langit. Kamu lihat itu, katanya ke Nuh, setelah air bah ini surut, aku tidak akan melakukan yang sebesar itu lagi kepadamu gitu. Dan look at this guys, setelah The Tower ini tidak akan ada lagi seberat ini yang kamu jalani. I don't know, I can feel that ya. Kayak ada janji yang diberikan universe ke kamu yang mengerikan, ini tidak akan terjadi lagi berikutnya. Kemasi barang-barangmu, selamatkan yang tersisa, lanjutkan hidupmu. Oke Aries, blessing are showering your life. Berkat itu akan showering itu guys kayak terpancur. Kayak kita mandi di shower di dalam hidupmu. After this, for the next. Untuk kalian dapat kartu readingan extended ya guys. I love this reading. Nanti kita lihat ini tentang apa ya Aries. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk fire sign yang kedua. This is Leo. Halo Leo. The Strange. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo di 7 hari ke depan. Sebentar ya guys. Ini sini aja deh. Kelihatan gak sih? Ganggu gak sih? Enggak ya? Ya. Oke. Oke. Ini ya dirapin dulu maksud aku. Ini yang di atas. Nah, gini guys, OCD gini nih kalau nggak kalau nggak rapi kayak ada yang salah. Alah, yang bener aja. Oke, kartu yang di atas atau top of the deck adalah Five of Swords, dan kemudian bottom of the deck ada Eight of Cups. Oke. Ada resistansi guys, resistansi itu keras kepala, degil, nggak mau bergerak gitu ya. Jadi kalau kayak di antrian gitu ya, lagi di customer service misalnya, bank misalnya, terus kamu merasa penjelasan dari CS-nya belum bisa memuaskan kamu, tapi CS-nya udah bisa bilang hanya itu aja yang bisa dia
beritahu atau dia jelaskan ke kamu, kamu masih bertekak, do, next please. CS-nya kan bilang begitu kan, kamu nggak mau bergerak dari kursimu. Nah itu dia resistansi ya, yang terlihat di Five of Swords ini, tidak mau kalah, tidak bisa dikalahkan, unwinnable, unbeatable, tidak bisa dimenangkan dan tidak bisa dikalahkan ya. Ada resistansi dan kemudian itu akan memudar. Leo ya, kamu tidak akan degil lagi. Tapi yang terlihat di sini, kamu jadi lebih nggak peduli, bodoh amat, fuck off, males ya gitu. Ada yang kamu buang guys, Eight of Cups. Ini mungkin berkaitan dengan rumah guys. Bisa jadi kalian atau tempat ya. Kalian itu mempertahankan berada di suatu tempat, dan dalam seminggu ke depan kalian akan bilang bodoh amat, kalian yang pergi. Tempat itu sebenarnya udah tidak sesuai untuk kalian, dan kalian bertahan di situ. Melelahkan, aku rasa letih guys. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan, bodo amat, capek gue. Lihat ini, kalian buang airnya, air minumnya, kalian pergi meninggalkan tempat ini. Ya. Kalau ini berkaitan dengan romance, berarti kalian mempertahankan seseorang gitu ya, supaya tidak terpisah dari seseorang, dan dalam 7 hari ke depan perubahan cepat. Kalian yang pergi meninggalkan dia ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian, Leo. Kenapa sih terbalik kartu aku guys? OCD. Oke, wise leader. You are a beacon for others. Oke. Aku rasa kepergian kalian ini akan banyak membuat galau orang lain guys. Berpengaruh ke banyak orang aku rasa. Jadi pertimbangkanlah ya. Kepergianmu ini Leo akan mempengaruhi banyak orang. Misalnya kantor guys, kamu adalah supervisor, kamu tertekan ya, anak buahmu banyak mengharap, bu jangan pergi, bu pak jangan pergi, jangan tinggalin kami. Dalam 7 hari kamu malas, even banyak yang bilang jangan tinggalin, aku mau pergi. Ketika kamu pergi, banyak yang jadi mengalami kekacauan, situasinya kacau gitu ya. Jadi kamu bisa pertimbangkan baik-baik apakah pergi ini adalah pilihan yang tepat ya. But guys, listen to yourself first. Jangan karena orang kamu tidak doing something for yourself. Bukan karena orang kamu bertindak, tapi karena dirimu sendiri ya. Karena kamu misalnya yakin bahwa kamu bisa bertanggung jawab atas mereka misalnya, atau ini belum waktu yang tepat aku meninggalkan mereka sendirian, dan kamu ikhlas untuk tetap stay di situ, maka stay lah. Tapi kalau memang kamu tidak mau stay di situ, jangan mau mengorbankan dirimu demi orang lain. Itu yang terlihat dari kartu nasihat di sini. Oke. Leo tidak mendapat. Oke. Kamu udah dapat deh kayaknya minggu lalu ya Leo. Kita akan segera teruskan guys untuk fire sign yang terakhir. Ada si ganteng dan si cantik Sagittarian. Halo Sagittarius. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan ya. Oke, top of the deck adalah The Wheel of Fortune. Wow. Dan bottom of the deck ada The Eight of Pentacles. Wheel of Fortune itu guys pintu hoki, pintu keberuntungan ya. Seperti supermarket yang sedang mengadakan diskon. Supaya kalian tahu guys, even keberuntungan tidak akan diberikan begitu saja atau cuma-cuma kepada manusia. Keberuntungan perlu action. Untuk mendapatkan diskon di supermarket, kita perlu ke supermarket ya. Ada pintu hoki yang sedang terbuka untuk kalian saat ini, Sagittarius, dan itu membawa ke kolaborasi Pentacles. Halo para pebisnis, business owner, please listen to me carefully. Pintu hoki terbuka untuk kalian dan akan ada kerjasama yang saling menguntungkan. Manfaatkan waktu 7 hari ke depan untuk mendatangi gate Wheel of Fortune tadi, supaya kalian bisa mendapatkan hokinya ya. Ini mungkin akan berkaitan dengan tawaran yang masuk ya guys. Aku tidak melihat banyak tawaran ke kalian saat ini, tapi akan ada satu yang betul-betul
menyita perhatianmu. Itu membingungkanmu aku lihat guys, karena ini terlihat seperti orang bingung. Ada yang ditawarkan ke dia, tapi dia kayak kebingungan. Oke, perhatikan baik-baik yang membingungkan kalian selama 7 hari ke depan. Kemungkinan besar itu adalah kolaborasi dalam hal Pentacles. Look at this guys, kalian menemukan emas. Kalian menemukan kepingan uang. Oke. Jangan sampai Wheel of Fortune itu lewat guys, karena waktunya terbatas ya. Kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu atau situasi dengan sebaik-baiknya. Oke. Watching clouds, lie back, rest and relax. Kalian itu perlu menenangkan diri guys ya, karena keraguan-raguan atau yang bikin kacau pikiran saat ini berkaitan dengan penawaran ini itu butuh ketenangan untuk bisa membuat keputusan. Mungkin membutuhkan modal guys ya, mungkin beresiko tinggi ya. Jadi kayak misalnya, Pak mau nggak sih beli tanah di sini begitu, begini-begini keadaannya, begini-begini keadaannya, terus kamu membandingkan dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini, bla 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 saat ini, dan itu membuat kamu bingung. Rest, lie back and relax sebelum membuat keputusan ya. Perhatikan baik-baik Sagittarius, kamu tahu guys, apakah itu yang membawamu ke Eight of Pentacles ini atau tidak. Yang aku lihat guys, tidak banyak pilihan untuk kalian ya, jadi kalian lebih gampang untuk bisa membuat keputusannya. Yang jelas itu membawa hoki dan kemudian kolaborasi yang saling menguntungkan ya. Oke, kita akan teruskan guys untuk air sign, karena fire sign sudah berakhir. Kita mulai dari Libra. Halo Libra, this is the justice, kartunya para Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Kalian adalah air sign yang pertama yang di reading urgent message-nya. Oke, kartu top of the deck ada the Hangman. Hangman ini ya, tapi tertulis the Hangman ya. Memang nama kartunya Hangman. Kita ikuti aja apa kata kartunya. Dan kemudian ada kartu the Eight of Wands di bottom of the deck-nya. Oh, nice. Sebentar guys, ada burung yang memiliki kesamaan di sini. Oke, saat ini kalian bimbang ya Libra. Ini simbol kalian guys. Scale harusnya timbangan kiri dan kanan, tapi yang satu lebih berat, yang satu lagi lebih ringan karena dia lebih ke atas ya. Ini kayak ada timbangan inilah posisi atau situasi yang membingungkan kalian saat ini. Biasanya justice itu akan selalu stabil guys, kiri dan kanannya. Kali ini terlihat bimbang ya, atau unstable. Oke, saat ini kalian sedang bimbang terhadap suatu hal atau melihat seseorang ya, dan kemudian kalian membutuhkan bantuan. Aku lihat guys ya, don't worry to ask help. Minta bantuan dari yang satu frekuensi denganmu, yang satu kubu denganmu. Lihat ini burung jadi banyak, dan ini seperti jelas tujuannya mau kemana. Ini supportermu ya. Jadi kayak kalau kamu sendiri kamu akan kebingungan begitu, tapi kalau kamu mengajak orang-orang yang bisa memahamimu menghadapi situasi ini bersama-sama, kamu akan lebih pede, lebih berani, dan lebih yakin dengan arahmu kemana kamu harus melangkah ya. Jadi 7 hari ke depan kamu butuh bantuan Libra, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan ya. Kamu mungkin akan kesulitan kalau menghadapinya semua sendirian. Silakan asking for help ya. Siapa itu yang bilang guys? Michelle Obama. Oke. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan, karena hakikat manusia itu memang dibantu atau membantu ya. Kalau artinya saat ini kamu butuh bantuan, nanti next time ketika orang butuh bantuan, kamu pun ya sebaiknya membantu. Atau kamu di masa lalu pernah membantu, makanya kamu saat ini perlu dibantu ya. Jangan ragu, jangan sungkan meminta bantuan ya Libra. Oke, nasihat dari universe untuk kalian adalah crossing bridge. It's time for healing.
connecting, mending, and releasing. Ini berkaitan dengan crossing, melewati sebuah jembatan ya guys, dari sebuah sisi ke sisi ini, dan ini water. Like a bridge over troubled water. I don't know guys, beberapa orang menganggap bahwa air ini seperti trouble, masalah ya. Siapa itu ya yang menyanyikan bridge over troubled water ya? Like a bridge over troubled water. Pernah dengar lagu itu ya? Ini trouble, masalahmu, dan this is the bridge. Aku rasa ini seperti burung-burung ini. Lihat, mereka seperti bridge, jembatan ya, untuk melewati permasalahan trouble atau permasalahanmu saat ini. Kamu butuh support atau dukungan, bantuan dari orang-orang yang satu frekuensi. Aku bilang tadi, satu kubumu guys ya, kemungkinan besar. Aku harus bilang ini, sorry mungkin terdengar rasis, yang satu sukumu, yang satu agamamu, oke, yang satu jenis kelaminmu. Dukungan itu datang. Jangan sungkan untuk minta bantuan ke mereka, karena mereka akan membantumu untuk menyeberangi atau cross over the trouble. Trouble-nya itu adalah air ini, melewati jembatan permasalahan. Oke. You need help. Ya, don't hesitate to asking for help. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Halo The Lovers, ini kartunya para Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Gemini di 7 hari ke depan ya guys. Oke, top of the deck ada kartu The Queen of Cups. Oh. Dan bottom of the deck ada The Two of Wands. Saat ini kamu kayak lagi membiarkan sesuatu guys, atau membiarkan sesuatu atau seseorang kayak mencoba untuk nggak pedulian lagi, nggak mengingat-ingat lagi, tidak menghubunginya lagi, atau mencoba untuk tidak kembali ke sebuah situasi. Ya, the Queen of Cups, but the emotion still there. Queen of Cups itu I love you guys, tapi tidak diekspresikan, diam ya. Ketika melakukan itu, kalian terlihat sedih guys. Ketika kalian diam atau tidak mengekspresikannya, kalian terlihat sedih. Dan kurang dari 7 hari kalian akan mencari siapapun atau apapun yang sedang kalian cuekin saat ini. The Two of Wands, distant. Jangan terlalu jauh. I can hear that. Jangan terlalu jauh. Siapa itu ya guys pernah bilang jangan terlalu jauh. Siapa-siapa aja lah. Tapi yang jelas kamu akan kecarian ya, kecarian ke seseorang yang kamu cuekin saat ini hanya dalam 7 hari guys, oke? Atau kangen dengan sebuah situasi yang saat ini coba kamu lupakan. Oke, Gemini, kamu dapat video extended, ini menarik untuk dibahas. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian guys. Narrow pathway, tread thoughtfully. Narrow pathway, ini kayak ada jalan sempit guys. Udah, ini jembatan loh guys, kelihatan gak sih ya? Ini jembatan, tapi jembatannya gitu kayak melengkung-lengkung gitu, terbuat dari bambu-bambuan atau tali-talian mungkin yang apa adanya, alkat guys, ala kadarnya. Dan kemudian ini sempit, narrow ya. Jadi jalurmu itu sempit, berhati-hatilah ketika melewatinya. Oke, ini the Queen of Cups guys, the Queen of the emotion. Kesempatanmu ini langka, atau kesempatanmu ini tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Akan muncul tapi tidak akan dalam waktu dekat. Jadi berhati-hatilah ketika akan membuat keputusan selama 7 hari ke depan. Itu yang aku rasakan Gemini. Be careful guys ya sebelum memutuskan. Karena jalurmu sempit dan berbahaya. Keputusan itu mungkin akan membahayakan dirimu. Keputusan itu mungkin akan kamu sesali.
Pertimbangkan matang-matang ya di 7 hari ke depan, oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke air sign. Yang terakhir ada kartu The Star, Aquarius. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Top of the deck ada kartu The Fool. Bottom of the deck ada kartu The Page of Wands. Nice. A new beginning for you guys. Starting from yourself. Sendirian. The Fool itu kartu Major Arcana nomor 0 ya, tidak ada angkanya guys, dan dia Major Arcana. Semua Major Arcana itu berkaitan dengan divination atau keilahian ya, ketuhan-tuhanan. Jangan ketuhan-tuhanan, itu menghina. Ketuhanan ya. Kamu ditetapkan atau diperintahkan, diarahkan untuk memulai yang baru, dan ini di luar kendalimu. Major Arcana tidak bisa kita tolak. Major Arcana tidak bisa kita kendalikan waktunya kapan. Major Arcana tidak bisa kita tunda, Major Arcana tidak bisa kita suruh datang lebih cepat. Ini semua urusan dari universe ya. Kamu kayak lagi tiba-tiba dipaksa, this is the new you, this is new situation for you, enjoy. Oke. Kenapa aku bilang enjoy guys? Karena 7 hari ke depan ada The Page of Wands, this is optimism. Kartu optimis ya. Lihat dia itu terlihat bukan seperti orang kaya guys ya, bajunya compang-camping, kerjaannya tuh kayak ngumpulin ranting-ranting. Kalau ini tersesat di hutan berarti dia itu hanya punya ini yang melekat di badannya saat ini, dan dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya bahan makanan. Yang mau dia buat hanyalah api. Yang pertama Wands itu fire sign, energinya api. Yang dia ingin buat pertama sekali hanyalah api untuk menghangatkan tubuhnya mungkin, atau menghindari dari binatang buas. Ini adalah action pertama dari the new beginning di dalam hidupmu. Your new beginning ini bukan yang enak aku lihat, Aquarius, tapi be optimist guys ya. Page of Wands itu kartu optimis, bahwa kamu dari awal, dari pertama, dari dasar bisa memulai lagi semuanya. Ingat, ketika kamu lagi kacau saat ini, aduh gimana ini, ada kemungkinan gak aku bisa kembali lagi, misalnya bisnis hancur guys, usaha kalian hancur misalnya, atau kalian di PHK dari kerja, atau baru putus cinta gitu, gak tahu lagi gimana caranya melanjutkan hidup mungkin kurang dari 7 hari ke depan. Silakan ingat ini, bahwa The Fool itu Major Arcana, ini diaturkan oleh universe untuk kalian. Semua yang diaturkan oleh universe itu baik guys ya, dan itu tujuannya untuk menjadikanmu orang yang lebih baik. Ingatlah bahwa ketika The Fool datang, kamu tidak akan ditelantarkan, karena ini divine intervention. Ini fully guided, rencana dari Tuhan. Even berat, maju terus, jalani terus, tapi itu akan terasa ringan karena tanpa kamu sadari guys, kamu itu dibantu dari balik layar, behind the scene katanya. Universe itu bekerja untuk membantu kamu ya. Oke, kartu nasihat dari universe untuk kalian adalah miracles, keajaiban guys. Expect the wondrous to emerge. Kalian penting untuk expect guys. Kayak expect itu kayak gini, nggak perlu tahu bagaimana caranya, tapi tetap berharap. Saat ini mungkin bisnis kalian lagi kacau balau, kalian gak perlu tahu gimana caranya bisnis kalian ini bangkit lagi, tapi tetaplah berharap ke Tuhan bahwa bisnis kalian akan kembali jaya, bisnis kalian akan kembali kuat, kalian akan bisa berdiri dengan tegak lagi. Tidak perlu tahu bagaimana caranya, that's the miracles, emerge ya, the wonders to emerge. Tidak perlu tahu bagaimana cara, kayak ini kan Aladin ya, dia kan tinggal gosok-gosok itu lampu, jinnya keluar, dan kemudian dia bilang aku mau istana besar, istana jadi. Dia tidak perlu cari tahu guys dari mana datangnya batunya, dari mana datangnya marmernya, dari mana datangnya warnanya, dia nggak perlu tahu. Dia cuma tinggal bilang minta ke jinnya, aku mau istana. Itulah tentang harapan kepada Tuhan ya. Kamu tinggal bilang kamu mau apa, karena this is the Fool. Oke, wonders to emerge. Kamu harus yakin dengan The Fool ini ya, bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kamu
Aquarius ya. Oke guys, kalian tidak dapat video extended, padahal this is so interesting. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang selalu saja terakhir. Oke. Dimulai dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. It's hampir salah. Oke, top of the deck ada kartu The King of Cups. Siapa tadi dapat The Queen of Cups? Lupa. Tarot reader yang pelupa. Oke, dan kemudian di bottom of the deck ada The Six of Cups. Ada yang kamu biarkan Cancer begitu saja, dan kemudian dalam 7 hari ke depan akan semakin mengkonsumsi pikiranmu. I don't know guys, aku ngerasa pembiaran ini bukan atas kemauanmu, tapi menuruti kemauan seseorang. The King of Cups itu guys tidak ekspresif, tidak akan mengungkapkan perasaannya lagi, tapi rasa itu masih kuat, paling kuat malah, karena dia di Lesser Arcana atau di kartu manusia-manusiaan, dia itu adalah King, Raja Emotion yang paling tinggi posisinya ya, nomor 14. Aku rasa King of Cups di sini bukan yang nggak mau ekspresif, tapi menuruti kemauan seseorang sehingga tidak ekspresif. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan, hal yang dia lakukan itu membuat dia semakin banyak pikiran. Ada memori guys yang bolak-balik naik ke pikiran kamu. Ini King of Cups-nya, dan kemudian lihat ini. Ini kayak ada orang berdiri sambil melihat ke pantai. Ini memori guys di dalam otak ya. Ini yang akan mengkonsumsi pikiran kamu selama 7 hari ke depan. The Six of Cups, keinginan untuk kembali. Perasaan yang timbul dan tenggelam. Keinginan untuk datang dan pergi yang terjadi berkali-kali. Rasa yang on dan off, that's the Six of Cups. Kenapa bisa terjadi seperti itu guys? Karena yang kalian lakukan saat ini antara yang tidak kalian inginkan atau seseorang memaksa kalian untuk melakukannya. Yang jelas ini bukan yang kamu mau. King of Cups di sini terlihat seperti mengarungi badai gitu guys, tapi melihat kemana gitu, ke depan gitu. Kayak ada yang dia lihat gitu, dilihatin terus gitu. Dia tidak melihat ke arah badai di depannya, tapi marah ke belakang. Badai di belakangnya itu, dia tidak melihat ke arah badai ini, dia melihat ke sini, ke depannya. Sementara bahaya itu ada di sini, dia nggak peduli. Itulah karena begitu berharganya, atau mungkin dia tuh begitu tertarik dengan yang ada di depannya. Seseorang, aku rasa Queen of Cups, kemungkinan Gemini guys ya. Karena tadi kalau nggak salah di Gemini, kalau nggak salah. Silahkan kalian lihat deh. Tapi yang jelas ada keinginan kuat untuk kembali ya. Kurang dari 7 hari itu terasa sangat kuat sekali. Bolak-balik naik ke dalam pikiran kamu untuk kembali atau mengejar seseorang yang telah pergi ya. Kembali ke seseorang yang kamu tinggalkan atau mengejar seseorang yang telah pergi meninggalkanmu. Oke. The Chariot, that's the moving on card. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kalian adalah Discovering Truth. You stand in the light of truth. Dalam proses terjadinya ini ada kebenaran yang ditutupi, Cancer. Makanya kebenaran itu yang perlu kamu cari tahu. Jadi kalau misalnya begini, seseorang yang menyuruh kamu, udah lupakan aku, jangan coba hubungi aku lagi, bla 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 segala macam. Lalu masuklah kamu ke energi King of Cups yang tidak bisa mengekspresikan emotion lagi walaupun tinggi. Nah, alasan dia menyuruh kamu lupakan aku, pergi tinggalkan aku, jangan kembali padaku lagi, itu yang perlu kamu cari tahu kenapa. Kalau seandainya kamu disuruh untuk menjauhi dia ya. Tapi kalau kamu yang pergi meninggalkan seseorang karena alasan tertentu, alasannya itu harus kamu cari tahu. Ada yang tersembunyi di situ. Ada kebenaran yang tersembunyi. Itu yang membuatmu selalu kepikiran sama dia. Ingin kembali ke dia, ingin tahu bagaimana keadaannya ya.
Six of Cups ini bukan energi atau bukan orang yang gampang untuk dilupakan guys. Ada dibutuhkan perdamaian atau Ace of Swords agar kalian bisa melanjutkan hidup. Even ada the Six of Cups tapi ada Ace of Swords, artinya udah berdamai ya. Nah, perdamaian itu bisa kalian dapatkan dengan mencari kebenaran di balik kartu ini saat ini, yang terjadi saat ini. Oke, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Carilah kebenaran dalam 7 hari ke depan guys mengenai kenapa King of Cups itu datang di situ ya. Kita akan lanjutkan untuk kartu water sign yang kedua, ada Scorpio, The Death. Halo Scorpio, kalajengking yang suka sembunyi di balik batu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Minum aku mana ya guys? Tadi. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Aku tak minum dulu. Aku tak ngepot dulu. Kalian suka menunda-nunda sesuatu Scorpio. Tunggu ya ini dulu kayak gitu. Sebelum aku buka kartu ini ya. Saat ini kalian menunda-nunda sesuatu dan kemudian banyak alasan untuk melakukan penundaan tersebut. Bentar ya ini dulu gitu. Top of the deck ada the Five of Swords, Resistance. Berkaitan dengan penundaan aku rasa ya. Ada sebenarnya yang kalian tahan-tahan supaya tidak terjadi dan kemudian kalian mengeluarkan berbagai macam alasan supaya itu tidak terjadi. Oke, kemudian di near future-nya dalam 7 hari ke depan ada kartu the Eight of Swords. Kalian kena makan sama bumerang, kayak kena bumerang ya. Ada bumerang kalian lemparkan kena sendiri ke diri kalian ya. Ada sesuatu yang kalian tunda-tunda dan kemudian blok, kalian terjebak di dalamnya. Itu yang aku lihat di sini Scorpio. Kamu tidak dapat video extended, sayang sekali ya. Ini kayak gini guys. Banyak yang harus dikerjakan tapi kalian duduk di atas kursi dan kemudian kayak rebahan di meja melihat ikan di dalam akuarium gitu. Banyak yang harus dikerjakan tapi kalian tidak kerjakan, ditunda-tunda, tunggu ya gitu. Dan dalam 7 hari ke depan, look at this guys, banyak yang membelit kalian. Let's say misalnya ini pekerjaan, kamu harus mengerjakan ini sebenarnya bisa dikerjakan, ada waktunya untuk mengerjakannya hari ini, tapi kamu tunda. Besoknya kamu ke kantor lagi, datang kerjaan baru, tunda lagi. Besoknya kamu datang kerjaan baru di kantor, tunda lagi. Sampai dengan 7 hari guys, kalian terbelit dengan pekerjaan yang luar biasa ribetnya, rempongnya. Aku lihat di sini the Eight of Swords ini. Maka kalian tidak I don't know guys, kan tidak bisa menghandle-nya aku lihat. Banyak yang harus dikorbankan berikutnya. Ada kegagalan aku lihat ya. Jadi kalau kerjaan kantor target tidak tercapai kayak gitu, atau laporan kalian tidak selesai. Jadi dalam 1 minggu ke depan penting sekali untuk menghilangkan kata tunggu bentar ya. Semua yang bisa kalian kerjakan hari ini silakan dikerjakan Scorpio, jangan ditunda. Dimulai dari hari ini ketika kalian melihat readingan ini ya. Banyak guys, tugas ke depan untuk kalian menanti banyak sekali aku lihat ya. Belitan ini betul-betul membuat kamu stres di hari Sabtu nanti. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Scorpio. Staying focus. Oke guys. Hold the course. Menohok banget. Stay focused to the course. Fokus ke tugas-tugasmu. Aku rasa memang ini tanggung jawab kalian guys ya, yang males kalian kerjakan ya. Perhatikan baik-baik apa penyebab kemalasan itu Scorpio ya. Ada orang yang bekerja di sebuah kantor misalnya atau punya posisi tertentu tapi nggak bisa maksimal karena nggak bisa fokus dengan yang dia kerjakan, maybe, atau mungkin karena dia nggak suka dengan pekerjaannya gitu. Aku nggak ngerasa bahwa kalian berada di momen jenuh saat ini, enggak. Bukan momen jenuh yang kalian jalani, tapi kalian berada di tempat yang salah aku rasa di sini. Ini bukan terjadi baru sekali Scorpio, sudah berkali-kali terjadi. Banyak hal yang kalian tunda-tunda dan kemudian itu merugikan kalian sendiri atau membebani kalian sendiri. Stay focus with the course ya, dengan tugas-tugasmu. Tanggung jawabmu, fokus ke situ. Yang gak fokus dalam 7 hari ke depan, Air of Swords, terbelit masalah.
Kalian lihat kan ini begitu ribetnya kayak benang kusut guys yang membelit dia. Oke, mudah-mudahan urgent message ini penting untuk bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dimulai dari hari ini dikerjakan yang bisa dikerjakan. Semua tanggung jawabmu kamu urus yang bisa diurus hari ini supaya besoknya tidak membebani ya. Oke guys, itu dia untuk Scorpio. Scorpio. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang terakhir ada the moon. Halo Pisces. Enggak ya. So cool banget ya. Bolehkah aku ngepot lagi Pisces? Oke. Are you ready? I Captain. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to bless this reading. For Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Nah. Aduh, sorry Pisces ya. Satu kali lagi ya guys. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada kartu The Page of Wands, Optimis, dan kemudian di bawah ada kartu The King of Pentacles. This is you, this is your energy Pisces ya. Ada sikap optimis guys, dan itu harus menggunakan logika. Dan ada keberhasilan dalam 7 hari ke depan jika kalian mengutamakan logika. Bersikap realistis. Jangan pakai emotion. Ya, emotion kalian itu akan membawa kalian ke arah sedih aku lihat guys. Karena Page of Wands ini seperti perempuan yang lagi sedih ya. Nah, ini kayak baru terdampar di pulau dan kemudian lagi mengumpulkan potongan-potongan kayu. Yang dia punya hanyalah baju yang melekat di tubuhnya, dan potongan-potongan kayu ini untuk bikin api dulu supaya dia tidak kedinginan. Begitulah kartu The Page of Wands yang terlihat di sini. Optimis bahwa oh my god, I'm still alive. Aku masih punya hidup. Jadi aku harus berusaha gitu. Dan kemudian berusaha melanjutkan hidup lagi ya, atau memperbaiki situasi kehidupan. Dan kemudian kalau kamu mengandalkan emotionmu, kamu akan sedih guys. Kamu hanya akan melihat-lihat apa yang terjadi di masa lalu. Ya ampun, aku baru naik kapal pesiar mewah. Karena ini kan terdampar di pulau ya ceritanya. Baru semalam aku tidur di atas kasur empuk, ada AC-nya. Di kapal pesiar mewah, makan kaviar, minum wine. Apa yang terjadi pada diriku saat ini? Nah, itulah yang akan tetap menghantui pikiranmu kalau kamu pakai emotion sebagai seorang water sign. Kesedihan aku lihat. Ya, itu dibangkitkan Pisces 7 hari ke depan. Tetap realistis. Serealistis mungkin yang paling bisa kamu capai. Ya, jadi kalau kamu tanya ke aku, berarti emotion dan ego berapa persen? Ray, 99%, maybe 100. Karena ini paling tinggi guys dalam hal Pentacles. Dalam hal ego atau realistis, King of Pentacles yang paling tinggi. Ini yang perlu terjadi di dalam hidupmu Pisces, supaya kamu bisa memulai kembali dari awal aku rasa guys, dari nol ini. Dan tetap harus realistis. Dan ini kan sangat challenging sekali guys sebagai seorang water sign ya Pisces. Akan sangat challenging sekali untuk bisa memakai logika. Kamu akan selalu tertarik atau dipaksa mundur untuk pakai emotion, dan itu hanya akan membawa kamu kepada kesedihan. Ya, kalahkan guys emotion tersebut, be realistic. Kalau everything happens for a reason atau everything is going to be fine, kamu yang mengatur, kamu yang mengendalikan dirimu ya. Oke, mari kita lihat guys kartu nasihat dari universe untuk kalian. Overcoming obstacle. Cara untuk bisa menghadapi guys tantangan-tantangan kedepannya Pisces adalah dengan bersikap realistis, logis sebagai seorang King of Pentacles. You can overcome everything, anything. Ya, dalam situasi sesulit apapun kamu saat ini, kamu bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, menghadapinya dengan energi King of Pentacles.
yang logis, realistis, dan pakai otak. Oke. Oke guys. Pisces dapat video extended ya, nanti kita bahas ini. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces ini udah selesai ya, astaga. Udah 1 jam aku ngomong. Maka berakhirlah urgent message for the next 7 days guys untuk ke-12 zodiak sign. Halo Taurus, kemudian halo Aries, oke, kemudian halo Gemini, dan kemudian halo Pisces. Kalian adalah zodiak-zodiak yang mendapatkan video extended untuk minggu ini guys di urgent message. Kalau resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi ya dari keempat zodiak ini terutama, lalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai urgent message ini guys selama 7 hari ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan bahas lebih dalam tentang urgent message ini dan ambil kartu-kartu support, dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kalian ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces di urgent message for the next 7 days. Pesan penting atau mendesak untuk kalian selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di urgent message reading berikutnya. Thank you very much guys. Sehat selalu. Dadah.